semua, kita kembali dalam acara podcast bersama. Nah, tema kita pada hari ini adalah 70 kali 7. Apa itu 70 kali 7? Nah, untuk kita mengetahui lebih lanjut, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Anton Maukar. Beliau adalah pemimpin LPPBS dan saat ini giat ya Pak ya, dalam kegiatan. Kira-kira selain itu apa lagi kegiatan Bapak ya? Kebetulan kami bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus. Kita punya satu sekolah penginjilan namanya Mitra Jamaah. Jadi saya salah satu pengurus di Mitra Jamaah dan saya biasanya mengajar di Jawa Tengah dan Jawa Timur saat ini. Oh, berarti Bapak juga terlibat sebagai dosen ya Pak ya? Ya. Wah, baiklah, hari ini kita kedatangan dosen ya. Iya, Bapak, tanpa berlama-lama lagi, kira-kira apa sih sebenarnya arti 70 kali 7? Apakah 490 atau bagaimana tuh? Apa itu 70 kali 7? Ya, kalau hitungannya sepertinya 70 kali 7. 7 kali 7 49. Jadi 490 itu bukan. Yang dimaksud 70 kali 7 adalah satu keadaan, satu bilangan di mana itu yang tidak ada batasnya. Oh, tidak ada batas. Jadi kalau bahasanya kuota itu unlimited. Oh, oke. Jadi 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Jadi maksudnya ketika ada perkataan 70 kali 7 di Alkitab, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa ini kan berbicara tentang pengampunan. Yang namanya mengampuni itu tidak ada batasnya. Jadi tidak dibatasi oleh angka 70 kali 7. Kalau begitu 490. Nanti kalau yang ke 500 nggak mengampuni dong. Nah, bukan angka itu. Tetapi itu mau menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah tanpa batas. Oh, berarti 70 kali 7 itu biasa berbicara tentang pengampunan ya, seperti yang tadi Bapak singgung. Betul. Berarti kita harus mengampuni tanpa batas. Betul. Nah, tapi kan Pak, kalau dipikir-pikir ya, mengampuni itu kayaknya berat gitu ya. Ya, kalau kita berat. Apalagi kalau terus-menerus orangnya buat kesalahan yang sama gitu. Minta maaf lagi begitu. Itu mau mengampuninya sampai mungkin kayak sudahlah saya ampuni, tapi istilahnya sudah pengampunannya sudah kayak tidak tulus lagi, kayak istilah ya cukup tahu aja gitu. Itu bagaimana tuh Pak? Ya, 70 kali 7 mau berbicara bahwa pengampunan tadi tanpa batas. Kalau orang itu berkali-kali melakukan hal yang sama, kita juga harus berkali-kali mengampuni. Jadi pengampunan itu sebagai, boleh dikatakan kalau orang Sunda bilang itu seluas samudra. Gusti teh lautan hampura, kata orang Sunda. Jadi dikatakan Tuhan itu adalah lautannya pengampunan. Tidak ada yang tidak bisa diampuni, semua bisa diampuni. Tuhan Yesus misalnya suatu saat ketika Tuhan Yesus diludahi, Tuhan Yesus dipukul, Tuhan Yesus menerima penganiayaan yang luar biasa, Tuhan Yesus katakan, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kan seperti itu. Itu juga yang dipertontonkan oleh Stefanus yang dihukum rajam. Stefanus juga katakan hal yang sama. Nah, itu berbicara tentang 70 kali 7. Jadi pengampunan tanpa batas. Pengampunan tanpa batas. Kira-kira memungkinkan enggak sih seseorang itu bisa memberikan pengampunan tanpa batas pada orang lain? Kalau memakai kekuatan manusia enggak mungkin. Orang Sunda punya pepatah yang mengatakan begini. Rup ku padung, rap ku lemah, nepi katuru bantaneh beureum moal daek ngahampura. Jadi artinya begini. Orang Sunda punya pepatah, sampai saya mati, sampai saya ditutup tanah merah, saya tidak akan mengampuni. Itu dari konsep budaya. Tetapi konsep Alkitab katakan bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa mengampuni. Kak Marisel ada lagu sekolah minggu yang katakan begini, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Artinya mengampuni pun kalau bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa. Berarti kalau dengan kekuatan manusia memang tidak mungkin ya? Tidak mungkin dengan kekuatan manusia, sakit hati. Iya betul sih, sakit. Iya, sakitnya tuh di sini, kata lagu dangdut juga. Betul. Tapi kalau dengan Tuhan Yesus enggak. Jadi orang yang menyakiti kita itu seperti dia buang sampah. Nah, kalau orang buang sampah kepada kita, apakah sampah itu mau kita simpan? Enggak sih. Terus dipukul. Nah, itu kan bagian dari pengampunan sebetulnya. Orang Marisel katakan sesuatu yang jelek tentang saya tersenyum, udah biarin aja, itu sampah, kenapa saya mesti dendam atau marah? Enggak apa-apa. Keluarin lagi. Jadi kita bisa mengampuni.
Oke. Jadi memungkinkan sekali ya. Jangan katakan enggak mungkin, enggak bisa. Itu dengan kekuatan sendiri. Iya. Kata firman Tuhan kan terkutuk kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi kalau mengandalkan Tuhan semuanya bisa. Oh ya, berarti kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan ya. Betul. Saya juga pribadi ya, kalau seandainya ada orang membuat kesalahan yang sama begitu berulang-ulang kali dengan saya dan minta maaf ke saya, mungkin saya ampuni awalnya bisa yang ampuni tulus, tapi lama kelamaan tidak bisa sudah setulus yang di awal gitu. Berarti memang tidak bisa tanpa kekuatan dari Tuhan. Betul. Kalau bersama dengan Tuhan itu nanti ada satu lagi peribahasa Indonesia mengatakan Allah bisa karena biasa. Kalau kita biasa mengampuni, jadi terbiasa mengampuni. Kan Allah bisa karena biasa. Karena itu biasakan mengampuni sebagai anak Tuhan. Supaya kita jadi canggih, jadi terlatih mengampuni. Apapun masalahnya kita akan bisa mengampuni. Dengan apa? Dengan kekuatan Tuhan. Tuhan beri saya kekuatan supaya saya bisa mengampuni orang itu. Tapi ini beda ya Pak ya, kalau macam contoh mengampuni dengan istilahnya ya udahlah aku biarin aja lah begitu. Yang mengampuni dengan tulus dengan yang tidak tulus berarti beda sudah ya Pak ya. Yang contoh yang aku ampuni dia tapi ya aku harap maklum aja dia kayak gitu. Tapi jadinya kayak seolah tidak tulus gitu. Ada contoh. Gimana tuh Pak? Waktu Bapak Adam dan Ibu Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia berdosa kan? Berdosa. Diusir kan dari Taman Eden? Diusir. Pertanyaannya, Tuhan mengampuni nggak? Mengampuni. Hubungan Tuhan dengan Adam bisa kembali normal seperti biasa? Enggak sih. Enggak ya. Tapi diampuni kan? Diampuni. Ini saya ada bekas luka. Oh iya. Sembuh nggak? Sembuh sih. Bekasnya masih ada nggak? Masih. Kalau kita disakiti seseorang, kita bisa mengampuni, tapi bekasnya pasti akan masih ada, masih teringat. Jadi itu sesuatu yang manusiawi, tetapi kita harus tetap mengampuni. Kan seperti Tuhan. Tuhan mengampuni Bapak Adam dan Ibu Hawa. Lalu pertanyaannya, kenapa kalau sudah diampuni harus tetap diusir? Oh, ya itu kenapa tuh Pak? Ya, iya kan? Artinya bahwa hubungan setelah ada proses sesuatu kesalahan, mungkin tidak bisa balik 100%. Ada sesuatu bekas tadi. Iya. Ini kan? Iya, Coba betul. kenapa harus ada bekas? Harusnya kan mulus lagi dong. Iya, kan sudah diobati. Kan sudah diobati, sudah sembuh. Tapi kenyataannya enggak. Nah, dalam pengampunan juga begitu. Kalau suatu saat nanti kita sudah mengampuni dengan tulus, tetapi masih ada perasaan yang ini, saya kira itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi pada prinsipnya kita harus tetap mengampuni dan mengandalkan Tuhan. Kalau ada bekasnya, nggak apa-apa. Yang penting itu jangan menjadi kendala. Ya, seperti Luka tadi. Iya, Bapak Adam sudah diampuni sama Tuhan, tapi kan tetap aja harus diusir dari Taman Eden toh. Betul. Harusnya kan logikanya gini, kan sudah diampuni Tuhan, kenapa harus diusir? Kenyataannya kan enggak. Iya. Pengampunan berbeda dengan dengan 100% pemulihan itu beda. Misalnya begini, contoh yang sangat ekstrim. Oke. Seorang perempuan, Iya. dalam tanda petik, mohon maaf ya, Iya. diperkosa oleh seorang laki-laki. Menurut ajaran Tuhan, perempuan itu harus mengampuni, bukan? Betul, mengampuni. Tapi berani nggak dia ketemu dengan orang yang memperkosanya? Pasti tidak sih. Pasti tidak ya. Iya. Nah itu artinya mengampuni dengan pemulihan itu ada sedikit berbeda. Tetapi dengan pengampunan nanti otomatis akan pulih. Ada lagu kan? Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jadi yang penting kita hubungan kita pulih. Tidak ada dendam, tidak ada kepahitan. Intinya itu. Misalnya perempuan yang tadi diperkosa itu, tidak perlu dia ketemu lagi dengan pemerkosanya. Iya. Toh nanti akan mendatangkan trauma. Tapi yang penting perempuan itu sudah mengampuni orang itu dan hubungan dia dengan Tuhan sudah dipulihkan. Oh, kayak gitu, Gitu ya? Pak. Oke. Saya mengerti. Ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang itu dan Bapak juga sudah singgung ya beberapa contoh dalam Alkitab Ya. ya. Kira-kira nih Pak, menurut Bapak siapa sih yang memberikan contoh yang paling baik dalam Alkitab yang dalam hal pengampunan yang secara terus-menerus begitu? Ya, contohnya saya senang dengan satu tokoh namanya Yusuf. Oh ya. Yusuf itu dijolimi, kalau bahasa seberang itu dijolimi oleh saudara-saudaranya ya. Iya, betul. Ya, dia tadinya mau dibunuh, tetapi akhirnya kan dijual. Iya, dijual sama saudaranya. Jadi saudara-saudaranya sangat benci kepada Yusuf. Sampai akhirnya kemudian keadaan berbalik. Jadi
Yusuf umur 17 tahun itu diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Teristimewa kakak-kakaknya, abang-abangnya. Iya, betul. Lalu 13 tahun kemudian, ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, abang-abangnya datang mau beli gandum ke Yusuf. Semuanya sujud. Kalau Yusuf tanpa mengampuni dikatakan, aku kan udah bilang dulu, bulan, bintang, dan matahari, bulan, dan 11 bintang sujud. Terus sekarang kan terjadi kan? Tapi Yusuf nggak bilang itu. Iya, Artinya apa? Artinya Yusuf sudah mengampuni itu. Lalu di akhirnya itu ada satu ayat yang sangat bagus di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan begini. Dahulu kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan merubahnya untuk kebaikan kita. Kira-kira begitulah di Kejadian 50 ayat 20. Artinya Yusuf melepaskan pengampunan yang sangat luar biasa kepada kakak-kakaknya. Sebagai pejabat tinggi dia bisa balas dendam loh. Iya sih, betul. Ya, dia penguasa. Mestinya dia bisa balas dendam, tapi Yusuf tidak lakukan itu. Bahkan Yusuf terus menjaga kakak-kakaknya, merawat kakak-kakaknya, dan kakak-kakaknya jadi ketakutan sendiri dengan perbuatannya. Kenapa? Karena Yusuf mengampuni dan Yusuf mengasihi. Itulah kekuatan pengampunan. 70 kali 7. Iya ya. Kalau dipikir-pikir sudah dipukul, dijual. Diperlakukannya luar biasa. Tapi berarti dia memberikan pengampunan yang luar biasa ya. Kira-kira Bapak sendiri punya enggak pengalaman ketika Bapak berusaha memberikan pengampunan yang seluas-luasnya? Ya, kebetulan saya lebih banyak pengampunan mungkin diberikan kepada mitra-mitra saya, partner saya. Dulu saya melakukan satu usaha menanam pohon jabon namanya. Dan mitra-mitra usaha saya itu semuanya mengkhianati. Banyak yang kemudian tidak bertanggung jawab. Dan saya mengalami kerugian materi yang sangat besar. Bahkan sampai saat ini saya masih harus mengganti uang orang itu karena itu. Nah, saya harus mengampuni mereka. Kalau saya tidak mengampuni mereka, saya bisa stres, saya bisa mungkin masuk rumah pemulihan soteria. Jangan dong. Iya, kalau saya tidak mengampuni. Nah, dengan mengampuni saya mulai bangkit lagi sekarang. Karena itu kan di bidang pertanian. Saya sekarang nanam lagi, saya tidak kapok. Jadi saya tidak trauma, saya malah lakukan lagi. Saya sekarang nanam pisang, nanam jeruk, nanam kopi, nanam salak. Jadi banyak sekali tanaman di kebun. Dan itu bagian daripada pemulihan. Recovery saya mengampuni. Saya dulu dikhianati oleh para petani, dikhianati oleh orang-orang, tetapi ya saya tetap lagi bergaul dengan petani. Artinya saya memberikan pengampunan kepada mereka. Kepada orang-orang yang sudah merugikan gitu ya. Dan itu bukan sedikit masalahnya. Tapi harus mengampuni. Iya, berat ya sebenarnya kalau dipikir-pikir. Jadi Pak begini, dari tadi saya dapat satu dari Bapak, ketika Bapak mengampuni, Bapak juga mengalami pelepasan ya. Kalau tidak mengampuni ada menyebabkan stres yang besar. Betul. Jadi itu bagaimana tuh Pak? Kadang-kadang tuh kita bilang kita sudah mengampuni nih, gitu kan? Tapi saya masih tidak mau melihat orang itu. Berarti itu apakah saya tidak mengampuni itu atau bagaimana itu? Ya, balik lagi tadi, kalau misalnya yang sangat berat seperti misalnya perkosaan, kan tidak mungkin lah ketemu dengan orang itu. Lebih bagus nggak ketemu lagi. Iya, betul. Tapi yang penting pengampunan itu dilepaskan. Nah, kalau menurut saya begini, kenapa kita harus memberikan pengampunan? Karena kalau disimpan itu akan menjadi akar pahit dalam diri sendiri. Ya, jadi akar pahit, jadi kepahitan kan. Saya menyimpan terus kepahitan. Nah, kepahitan ini akan menimbulkan banyak sakit penyakit. Itu orang yang kena kanker serviks, kanker payudara, kanker rahim, kanker apapun itu diakibatkan karena dia menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, tidak mau mengampuni. Pelayanan saya banyak sekali adalah pelayanan pelepasan. Jadi saya kalau ada orang yang sakit, saya akan selidiki. Mungkin ada sesuatu yang tersimpan, ada sesuatu yang disimpan di hatinya tidak diungkapkan. Itu sebabnya konseling sangat penting di situ supaya keluarkan. Karena apa? Karena penyakit itu hanya satu obatnya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau orang yang hati gembira, pasti dia tidak punya kepahitan. Betul. Tidak punya dendam. Jadi kalau kita mau sehat, buang kepahitan,
lepaskan dendam. Jadi kalau saya biasanya ke jemaat katakan begini, kita ini kemana-mana harus bawa tas yang besar, lalu di situ siapin satu pil, namanya pil maafin. Oh, pil maafin. Iya, jadi suatu saat ada orang misalnya melakukan kesalahan, minum satu pil, dah saya maafin, maafin, jadi nggak ada dendam. Oh iya. 70 kali 7 kan? Betul. Jadi unlimited, tanpa batas pengampunan. Jadi kemanapun kita pergi, pakai pil maafin. Pil maafin, oke. Bisa ya? Bisa sih. Dan itu nggak usah beli di apotek. Oh iya betul. Nggak usah pergi ke toko obat. Tapi persediaannya bisa unlimited juga. Unlimited juga. Unlimited juga. Itu di mana kita mau dapatkannya tuh? Minta ke Tuhan Yesus. Minta ke Tuhan. Berikan kekuatan supaya saya mampu mengampuni. Supaya kita bisa seperti Tuhan Yesus, bisa seperti Stefanus. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa kan? Bisa. Mudah sekali. Enak Pak ngomongnya, tapi Betul. melakukannya sulit. Ya kita tadi bersama Tuhan, maka kita bisa. Dengan kekuatan sendiri, tidak akan ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Sama ini juga Pak, kan mengampuni tanpa batas begitu ya. Dan juga di satu sisi kita ini terlibat dalam pelayanan. Seandainya ini kita melayani, terus jemaat yang kita layani juga tuh tiap hari kita ketemu. Dan untuk bisa tulus mengampuni orang tersebut itu bagaimana tuh? Ya itu balik lagi, kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Oh, tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi gini, kalau ada orang berbuat salah, jangan benci orangnya, tapi kesalahannya. tapi benci dosanya. Oh, dosanya. Contohnya begini, ambil contoh. Ya. Rasul Paulus. Kalau dulu saya benci dengan Rasul Paulus, saya malu. Oh, kenapa tuh? Rasul Paulus pembunuh. Oh, iya. Rasul Paulus menganiaya jemaat. Tetapi kemudian orang yang sama nih, Paulus itu, tiba-tiba dia jadi penginjil. Oh iya, betul. Dia jadi hamba Tuhan. Dia menyebarkan Injil. Nah kalau saya benci, bagaimana? Nah yang saya benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Toh orangnya sama. Masih Paulus itu. Iya. Hanya sekarang sudah berbeda. Dulu dia jahat, sekarang dia jadi baik. Jadi kalau kita mau membenci, bukan benci orangnya, benci perbuatannya yang jahat. Ya, jadi walaupun ketemu dengan orangnya, kamu sekarang begitu, nanti siapa tuh? Contohnya sekarang banyak orang jahat ya di sekitar kita. Betul. Misalnya banyak orang pembenci kekristenan. Kalau kita benci orang itu, tiba-tiba kemudian dia bertobat, Ayo, gimana? Apa mau kita mau? Jadi itu sebabnya tidak boleh ada benci, tidak boleh ada dendam, karena Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu, berkatilah mereka. Jadi tidak ada dendam, tidak ada akar pahit. Jadi berarti memang mengampuni itu tanpa batas, dan kalau dengan kekuatan manusia betul-betul tidak bisa ya. Tidak mampu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil dengan kekuatan sendiri. Karena banyak orang yang masih tidak mau mengampuni. Itu makanya mereka akhirnya menderita penyakit yang tadi, kanker. Hampir kebanyakan kanker. Iya. Itu karena mereka ada akar pahit. Sebetulnya di dalam tubuh kita tuh sel kanker tuh ada. Semua sel kanker itu sudah ada. Nah, pemicunya yang paling besar adalah kepahitan atau tidak mau mengampuni. Itu pemicu sel kanker yang sangat besar. Berarti memang dari kepahitan dari dalam sendiri yang Betul. bisa memicu ya. Jadi kalau mau sehat, lepaskan pengampunan. Baiklah. Sama ini juga Pak, kira-kira nih apa tips dari Bapak untuk orang-orang nih, kayak saya mau mengampuni dia tapi gimana ya, saya nggak bisa gitu. Ya, pertama terus kita harus minta kekuatan Tuhan. Saya tuh benci banget sama orang itu. Ya, kita harus jujur. Pertama kita mesti jujur katakan. Jujur dengan diri sendiri. Jujur. Lalu kepada Tuhan, saya jujur. Dengan ini saya tidak mampu. Saya tidak berani. Saya tidak bisa mengampuni. Saya ingin kekuatan dari Tuhan supaya saya bisa mengampuni orang itu. Jadi kita jujur bahwa kita tidak mampu, tidak bisa. Tetapi kalau dengan Tuhan, saya pasti bisa mengampuni orang itu. Tipsnya hanya itu saja. Hanya minta kekuatan dari Tuhan. Ya, kejujuran dan minta pertolongan Tuhan. Jujur, katakan, saya sebetulnya tidak bisa mengampuni. Saya tidak sanggup dengan kekuatan saya. Saya minta kekuatan Tuhan supaya saya diberi kemampuan dan kesanggupan untuk bisa mengampuni. Wah,
Baiklah. Jadi kalau memang dengan kekuatan kita sendiri ya kita tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi memang harus meminta kekuatan dari Tuhan. Ya, Pak, sepertinya waktu kita sudah tinggal tinggal berapa menit lagi ya Pak Itu ya? Iya. Jadi kira-kira Bapak ada mau pesan kepada Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah gitu? Ya, Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, mungkin mengampuni ini sesuatu yang sangat sulit kalau itu memakai kekuatan diri sendiri. Tetapi ketika Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan bahwa kita adalah manusia berdosa, manusia yang tidak punya kemampuan untuk mengampuni. Ketika Bapak Ibu jujur di hadapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan Tuhan, saya jamin Bapak Ibu pasti akan bisa mengampuni karena kekuatannya berasal dari Tuhan, bukan dari diri sendiri. Wow. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Anton untuk waktunya, dan untuk juga pemirsa di rumah, terima kasih karena sudah menonton. Kita juga memiliki beberapa sosial media lainnya, mungkin Bapak Ibu bisa menontonnya di video-video lanjutnya. Dan untuk Bapak Ibu kalau masih mau meneruskan topik tentang 70 kali 7 ataupun yang berkaitan seputar dengan pengampunan dan mau mengundang Bapak lagi, bisa komen ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Terima kasih juga buat para penonton. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.